فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, akramani wa akramakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang Kitabus Shalah yang kita ambilkan dari kitab Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, di mana kita sampai pada pembahasan tentang ma yukrahu fi'luhu fis shalah. Ma yukrahu fi'luhu fis shalah. Apa-apa yang dimakruhkan dilakukan ketika sholat atau di dalam sholat. Perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang dimakruhkan di dalam sholat. Di antaranya disebutkan di dalam kitab ini perbuatan yang dilarang, yang dimakruhkan di dalam sholat adalah al-abasu bithawb awil badan aw bil badan li ghairil hajah. Perbuatan yang sia-sia terhadap pakaian yang dia pakai ataupun pada badannya tanpa ada kebutuhan. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada kemaslahatan di dalam salatnya, tidak ada kebutuhan di dalam kekhusyuan salatnya terkait dengan masalah pakaian dan badannya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Mu'aykib, dari Mu'aykib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajuli yusawwi turab haitsu yasjud. Qala in kunta fa'ilan fawahidah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki yang membersihkan turab, ya, haitsu yasjud, ketika dia sedang sujud, membersihkan debu ketika dia dalam keadaan sujud, atau meluruskan. Yusawit turab artinya meratakan tanah, ya, meratakan tanah. Haitsu yasjud, ketika dia sujud. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, in kunta fa'ilan fawahidah, maka jika engkau melakukannya maka cukup sekali saja. Ya, barangkali tempat sujudnya tidak rata dan seterusnya, maka cukup sekali saja diusapnya atau meratakannya.
Ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada kebutuhan tidak boleh dilakukannya atau makruh untuk melakukan perbuatan tersebut terkait dengan yang ada hubungannya dengan badannya ataupun pakaiannya. Barangkali pakaian, ya, ketika pakaian tersebut posisinya akan jatuh, misalkan sarung yang dipakai akan jatuh misalkan, maka tidak mengapa dia membenarkan sarungnya tersebut karena dia ada kebutuhan. Akan tapi ketika dia tidak ada kebutuhan, hanya membenar-benarkan pakaiannya, melurus-luruskannya tanpa ada kebutuhan sama sekali, maka ini dimakruhkan. Maka ini dimakruhkan terkait dengan pakaian, baik itu simal ataupun kopiah ataupun rida ataupun yang lainnya, kecuali jika ada kebutuhan. Kemudian yang kedua, al-ikhtisar. Apa yang dimaksud dengan ikhtisar? Ikhtisar adalah wa huwa an yadu al-musalli yadahu ala khasiratih. Yang dimaksud dengan ikhtisar itu adalah seorang yang sholat meletakkan tangannya di pinggangnya, berkaca pinggang. Ini tidak boleh ketika dalam keadaan sholat, di mana Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nuhiya an yusalliya ar-rajul mukhtasiran. Dilarang seseorang yang sholat sedangkan dia dalam keadaan berkaca pinggang. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya, di lambungnya. Maka ini tidak dibolehkan. Ini hadis yang muttafaq alaih. Ini perbuatan yang dimakruhkan. Kemudian yang selanjutnya, di antara perbuatan yang makruh di dalam salat adalah raf'ul basar ila sama. Raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangannya ke langit. Ya, artinya memandang, pandangannya diarahkan ke langit. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'ai fi shalah ila sama aw la tukhtafanna absaruhum. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absaruhum inda du'a fi shalah. Hendaknya satu kaum berhenti dari mengangkat pandangan-pandangan mereka ke atas, ke langit, ketika mereka doa di dalam salat. Ketika mereka berdoa di dalam salat, aw la tukhtafanna absaruhum, atau akan disambar mata-mata mereka atau pandang-pandangan mereka. Ini ancaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang tidak mau menghentikan ketika dia berdoa di dalam salatnya menghadap ke langit, atau dia akan disambar pandangan-pandangannya, melihatannya. Ini menunjukkan cercaan Rasulullah SAW kepada orang yang melakukannya. Dan maka bagi orang yang sholat tidak memandang pandangannya, mengarahkan pandangannya ke atas langit.